Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas soal ujian sekolah berstandar nasional atau USBN mata pelajaran PPKN untuk SMP atau MTS. Sebelum membahas soal ujian sekolah berstandar nasional atau USBN mata pelajaran PPKN SMP atau MTS, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Materi ujian sekolah berstandar nasional atau USBN mata pelajaran PPKN ini meliputi materi PPKN kelas 7, 8, dan 9 SMP atau MTS. Saya juga menyediakan link latihan soal USBN PPKN untuk SMP atau MTS pada kolom deskripsi. Kalian dapat mengerjakan soal latihan USBN ini sebelum kalian mengamati pembahasannya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang akan diujikan dan kesiapan kalian dalam menghadapi USBN. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan latihan soal USBN, sekarang simaklah pembahasannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. 2. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. 4. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Profesor Dr. Supomo ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa usul dasar negara itu disampaikan oleh 3 tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno. Sekarang kita analisis bersama. Pernyataan pada nomor 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat merupakan usul dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Jadi ciri-cirinya ada kata peri, yang termasuk usul yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Sedangkan pada tabel yang kedua tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan merupakan usul dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno. Sedangkan pada tabel ketiga tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat merupakan usul dasar negara yang disampaikan oleh Supomo. Sedangkan pada tabel yang keempat, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan bunyi Pancasila dalam Piagam Jakarta. Nah, 7 kata yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti pada tabel keempat ini adalah bunyi Pancasila pada Piagam Jakarta. Sedangkan pada soal nomor 1 yang ditanyakan adalah usul dasar negara oleh Profesor Dr. Supomo.
Berarti jawaban yang benar adalah opsi C. Soal nomor 2. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah, ingat yang ditanyakan adalah miliknya Soekarno. A. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Ini merupakan usul dasar negara oleh Mr. Supomo. Opsi B. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Ini merupakan usul dasar negara oleh Muhammad Yamin. C. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan merupakan usul dasar negara oleh Soekarno. D. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh. Ini merupakan bunyi Pancasila yang sudah disahkan oleh PPKI. Sedangkan di soal nomor 2 tadi yang ditanyakan adalah usul dari Soekarno. Sehingga jawaban yang paling tepat pada soal nomor 2 adalah opsi C. Soal nomor 3. Perhatikan gambar-gambar tokoh di bawah ini. Gambar 1. Ini adalah gambar dari Rajiman Widyodiningrat. Gambar kedua, tokoh Soekarno. Gambar ketiga adalah Muhammad Hatta. Gambar keempat adalah Supomo. Yang ditanyakan, berdasarkan gambar di atas, tokoh-tokoh yang berperan mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia dalam sidang ke-1 BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 antara lain ditunjukkan pada gambar nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 4. Ingat, yang mengusulkan rumusan dasar negara itu ada 3, yaitu pertama Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Berarti pada gambar tersebut yang menunjukkan tokoh pengusul dasar negara adalah Soekarno dan Supomo, yaitu gambar 2 dan 4. Berarti soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 4, perhatikan data-data di bawah ini. Nomor 1, keterangannya dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, beranggotakan 62 orang Indonesia. Nomor 2, dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dipimpin oleh Insinyur Soekarno, beranggotakan 21 orang. 3, dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945. Dipimpin oleh Insinyur Soekarno, beranggotakan 21 anggota. 4, dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, beranggotakan 62 orang Indonesia. Berdasarkan data di atas, penjelasan tentang pembentukan dan keanggotaan BPUPKI yang benar ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Yang ditanyakan adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Dalam bahasa Jepang, BPUPK itu disebut juga Dokuritsu Junbi Chosakai. Berarti yang termasuk Chosakai yang benar. Berarti opsi 2 dan 4 ini sudah jelas salah. Ya kan? Kemudian BPUPK itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Berarti opsi 1 yang benar. Karena di opsi 3 ini sudah salah. Kemudian dipimpin oleh Rajiman Wedyo Diningrat, berarti benar, beranggotakan 62 orang. Sehingga jawaban nomor 4, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Soal nomor 5. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Pada sidang pertama, BPUPKI membahas rancangan. Jadi BPUPKI itu melaksanakan sidang resminya 2 kali. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni membahas tentang rancangan dasar negara atau Pancasila. Kemudian sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan di soal nomor 5 yang ditanyakan adalah sidang pertamanya, berarti membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Berarti soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 6. Pada akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil atau disebut juga dengan panitia 9 yang bertugas A. Mengesahkan dasar negara, B. Mempersiapkan sidang PPKI, C. Menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara, D. Mempersiapkan kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Jadi tugas panitia 9 itu adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang disampaikan oleh anggota BPUPKI. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Menyelidiki usul-usul mengenai dasar negara. Berarti soal nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 7. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan dengan tujuan untuk menghilangkan unsur Jepang dalam pelaksanaan persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu hasil sidang PPKI adalah A. Rancangan Pancasila, B. Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka, C. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, D. Mengesahkan Presiden dan Menteri-menterinya. Jadi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu menghasilkan 3 kesepakatan. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. D. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Berarti di soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C.
Sedangkan opsi D ini kurang tepat karena ada kata menteri-menterinya. Anak-anak mohon maaf sekali karena dalam pengambilan video ini pada pagi hari jadi ada suara ayam yang berkokok. Semoga tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam belajar. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Anggota PPKI akhirnya menyepakati rumusan sila pertama Piagam Jakarta dengan menghilangkan 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatar belakangi demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Komitmen berbangsa dan bernegara yang tampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap Pancasila adalah: A. Mempelajari dan menghafalkan urutan bunyi sila-sila Pancasila yang benar. B. Membandingkan antara Pancasila dalam pembukaan dengan Piagam Jakarta. C. Memahami, menghayati, mengamalkan, dan melestarikan Pancasila. D. Menghargai tokoh perumus yang telah menghasilkan ideologi yang disegani. Sebenarnya opsi A, B, C, D ini hampir semua jawaban benar, tetapi ada jawaban yang paling benar tentang komitmen berbangsa dan bernegara yang harus dilakukan oleh para pemuda adalah memahami, menghayati, dan mengamalkan serta melestarikan Pancasila. Sehingga soal nomor 8 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Opsi A ini benar, boleh-boleh saja kita mempelajari dan menghafalkan urutannya. Benar. Kemudian membandingkan antara bunyi Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Piagam Jakarta. Ini juga benar. Opsi D, menghargai tokoh perumus yang telah menghasilkan ideologi, ini juga benar. Tetapi jawaban yang paling benar tentang komitmen berbangsa dan bernegara itu adalah memahami, menghayati, mengamalkan, dan melestarikan Pancasila. Soal nomor 9. Arti penting adanya kesepakatan perubahan isi Piagam Jakarta sebelum disahkan menjadi bagian dari sila Pancasila adalah: A. Mengedepankan kepentingan pribadi jauh lebih penting daripada mendahulukan kepentingan umum. Nah, ini tidak tepat ya, seharusnya mengedepankan kepentingan umum dulu. Berarti opsi A salah. B. Golongan mayoritas senantiasa mengalah kepada golongan minoritas untuk kebaikan semua golongan. Jadi opsi B ini kurang tepat. Seharusnya adanya sikap saling menghargai, bukan saling mengalah atau selalu mengalah. Nah, ini menjadi kurang tepat. C. Setiap orang bersikap sopan kepada penganut agama demi menjaga kehormatan dan kebaikan bersama. Bisa jadi opsi C itu benar, bersikap sopan itu baik, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita itu memiliki rasa toleransi atau saling menghargai antara sesama ataupun berbeda penganut agama. Opsi D, sikap saling toleransi dalam kehidupan bernegara senantiasa dikedepankan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat di antara semua jawaban, yaitu bersikap toleransi. Berarti jawaban nomor 9 adalah opsi D. Soal nomor 10. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 menyepakati tentang: A. Pernyataan kemerdekaan, B. Rancangan Undang-Undang Dasar, C.
C. Naskah Undang-Undang Dasar D. Lambang Negara. Jadi pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar itu membahas tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Berarti ini ya, opsi D. Kalau pernyataan kemerdekaan itu disusun atau disepakati oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli. Berarti 1 hari setelah lambang negara ini. Ini tanggal 14. Kalau rancangan Undang-Undang Dasar ini pada tanggal 15. Sedangkan naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat itu tanggal 16. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan USBN sesungguhnya, kalian bisa membedakan. Pada tanggal 13 Juli 1945 itu membahas lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Pada tanggal 15 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada tanggal 16 yaitu membahas naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan bulat oleh seluruh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Jadi soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 11. Pak Bambang ketika berangkat mengantarkan Aldi ke sekolah naik sepeda motor. Tetapi karena terburu-buru, Pak Bambang dan Aldi lupa tidak memakai helm. Polisi pun menilang Pak Bambang karena tidak memakai helm. Tindakan yang dilakukan Pak Bambang melanggar norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Hukum. Jadi norma hukum itu memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Berarti melanggar aturan dalam berlalu lintas termasuk melanggar norma hukum. Berarti soal nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 12. Rumusan Pancasila terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, setiap warga negara tanpa kecuali. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal tersebut merupakan makna dan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Perjanjian luhur, C. Pandangan hidup bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia. Ingat kata kuncinya adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Berarti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau perjanjian luhur yaitu Pancasila telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti nilai-nilai Pancasila itu dijadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila itu memiliki corak khas atau pembeda dengan bangsa yang lainnya. Sehingga soal nomor 12 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Dasar negara. Soal nomor 13. Warisan budaya seperti batik, wayang, tari saman, tari pendet, reog, angklung merupakan bagian dari ciri khas
identitas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Apabila dikaitkan dengan fungsi dan peranan Pancasila, maka Pancasila memiliki fungsi sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Pandangan hidup bangsa, D. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ingat, pada soal nomor 13 yang ditanyakan adalah ciri khas identitas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Berarti fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kalau jiwa bangsa berarti rohnya bangsa Indonesia itu sejak ada ketika proklamasi kemerdekaan. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila dijadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga soal nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 14. Undang-undang dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan suatu negara. Berikut ini merupakan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Indonesia, yaitu sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, B. Hukum dasar yang tertinggi, C. Dasar negara, D. Perjanjian Luhur. Yang ditanyakan adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Opsi A, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu adalah Pancasila. Sedangkan hukum dasar yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Dasar negara kita adalah Pancasila. Perjanjian Luhur adalah salah satu fungsi dari Pancasila. Sehingga soal nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 15. Salah satu fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai penentu. Berikut ini yang merupakan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai penentu adalah A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat untuk mengecek atau meninjau apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti opsi A ini merupakan fungsi Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol atau alat untuk meninjau apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar. Opsi B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Nah, opsi B ini merupakan fungsi Undang-Undang Dasar sebagai pengatur. Jadi mengatur kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Opsi C, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penentu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, ini merupakan fungsi Undang-Undang Dasar sebagai penentu, yaitu menentukan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Opsi D, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini kurang tepat. Seharusnya yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara adalah Pancasila. Nah, di soal nomor 15 ini yang ditanyakan sebagai penentu. Berarti penentu antara hak dan kewajiban
negara, dan warga negara. Berarti soal nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Nah, anak-anak, untuk pembahasan soal USBN, mata pelajaran PPKN untuk SMP atau MTS nomor 16 dan selanjutnya akan saya bahas pada video berikutnya di part yang kedua dan part ketiga. Jangan lupa simak video pembahasan soal USBN mata pelajaran PPKN untuk SMP pada part yang kedua dan ketiga ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.